Hai, selamat datang kembali di Nonton Lagi Channel. Bagaimana nih kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Di episode kali ini kita akan membahas salah satu film box office tahun ini dan bahkan baru beberapa minggu tayang aja udah masuk ke dalam film terlaris tahun 2025. Final Destination Bloodlines. Film satu ini memang cukup diantisipasi oleh penonton karena reputasi film-film sebelumnya yang bisa dibilang baik. Penonton puas karena film terbarunya justru lebih baik lagi. Walau dengan formula yang sama, tapi rasa excited kita terhadap film ini sama besarnya seperti film-film sebelumnya. Nah, kalian notice gak sih? Dari 6 film yang telah dirilis, hanya ada beberapa orang dalam film ini yang benar-benar bisa berhasil selamat dari malaikat maut. Tapi sebenarnya ada gak sih cara supaya bisa kita selamat dari kejaran malaikat maut? Ada gak sih solusi supaya kita tidak mati mengenaskan seperti yang ada dalam serial Final Destination ini? Oke, daripada penasaran sampai malaikat maut datang, langsung aja kita bahas cara supaya selamat dari Final Destination Bloodlines. Bersiaplah. Jujur, installment ke-6 dari series Final Destination ini merupakan installment terbaik dari keseluruhan film. Final Destination Bloodlines menawarkan cerita yang agak sedikit berbeda dibanding film-film sebelumnya. Kalau di seri pertama sampai kelima itu kan tokoh utamanya dikasih premonition atau penglihatan cara kematian dia dan orang-orang yang terlibat di dalamnya. Sedangkan yang Bloodlines ini, si tokoh utamanya tuh dikasih penglihatan kematian pada masa neneknya, bukan dia sendiri. Paham kan? Buat kalian yang udah nonton dan ngikutin Final Destination dari yang pertama sampai terakhir pasti paham lah ya. Nah, ini menjadi menarik dan menjadi daya tarik tersendiri karena formulanya agak sedikit berbeda dengan serial Final Destination yang lain. Selain itu, di sini tuh lebih banyak jump scare-nya juga gak sih? Ditambah cara kematiannya yang menurut kita juga terkesan lebih sadis dibanding yang lain. Kalian suka melihat cara kematian siapa nih? Kalau kita tentu saja cara kematian Eric yang begitu naas dan menyakitkan tapi seru untuk disaksikan. Bahkan cara kematiannya ini paling banyak diperbincangkan oleh netizen loh karena emang unik dan mengerikan sih. Apalagi ada sebuah rumor bahwa kematian Eric ini berdasarkan kisah nyata yang terjadi pada seorang anak yang terbentur oleh gas tabung oksigen saat dia masuk ke dalam mesin MRI. Melihat betapa mengerikannya beragam cara kematian dalam film ini, kita jadi penasaran sebenarnya ada nggak sih cara supaya kita bisa selamat dari malaikat maut? Atau at least kematiannya ya tidak semengerikan atau semengenaskan seperti yang ada dalam film. Kalau dilihat pola ceritanya, sepertinya ada deh cara-cara untuk mengelabui kematian. Oke, kita sedikit reminder dulu ya. Buat kalian yang udah nonton series Final Destination dari yang pertama sampai yang ke-6, pasti menemukan sebuah aturan yang digunakan oleh malaikat maut untuk mengambil nyawa para korban. By the way, dalam series ini, malaikat maut disebut dengan The Grim Reaper atau That. Dalam video ini, selanjutnya kita sebut malaikat maut ini sebagai kematian aja ya, biar gampang. Dan sedikit fun fact, sebenarnya dulu si kematian ini sempat mau ada bentuk fisiknya loh dalam film. What? Dalam novelnya berjudul Final Destination Dead Reckoning, kematian digambarkan sebagai kumpulan dari mayat-mayat yang sudah membusuk dan membentuk sebuah bentuk baru. Atau dalam buku Final Destination Spring Break, kematian digambarkan sebagai awan hitam yang gelap. Tapi dalam filmnya, kematian tidak pernah digambarkan secara fisik. Mereka hanya muncul dalam bentuk tanda saja, seperti angin yang tiba-tiba berhembus atau bayangan yang tidak sengaja tercipta dan membentuk makhluk tertentu. Dan jujur kita lebih suka versi filmnya ya, di mana kematian tidak digambarkan secara fisik. Sebagai penonton kita jadi meyakini bahwa emang ada sesuatu entitas atau kekuatan yang berbahaya dan mengancam, tapi para karakternya tidak bisa melihat, hanya bisa merasakannya saja. Dan konsep ini sangatlah keren karena menjadikan Final Destination sebagai film gore sadis, namun tidak pernah diperlihatkan antagonis utamanya, yaitu si kematian ini. Kalau film lainnya kan jelas ya secara fisik ada bentuknya. Kayak misal Rumah Dara, itu kan kita bisa melihat antagonisnya itu si ibu Dara dan anak-anaknya. Atau film Child's Play, itu kan kita bisa lihat ada boneka Chucky sebagai antagonis utamanya. Nah, di Final Destination ini kita tidak pernah melihat sosok antagonisnya yang membuat series ini jadinya unik dan dicintai oleh para penggemar. Walaupun tidak memiliki bentuk fisik, tapi kematian nampak memiliki pemikirannya sendiri sehingga dia memiliki aturan atau rencana bagaimana para korbannya harus mati.
Aturan yang dimaksud dalam film ini lebih menyerupai pola cerita. Jadi, aturan atau pola ini ditemui di semua series Final Destination dan menjadi pondasi utama dalam filmnya. Aturannya seperti apa? Oke, simak baik-baik ya. Jadi, sang kematian biasanya akan mengambil nyawa banyak orang dengan menghadirkan sebuah kecelakaan besar. Misalnya, di Final Destination pertama ada kecelakaan pesawat, di seri yang kedua ada kecelakaan lalu lintas, dan di seri ketiga ada kecelakaan di roller coaster. Tapi, sebelum kecelakaan besar itu terjadi, kematian seolah memberikan kesempatan pada orang-orang terpilih untuk bisa menyelamatkan diri. Orang terpilih tersebut memang berada di area atau kawasan kecelakaan, namun ia diberi penglihatan dulu bahwa di area tersebut akan terjadi sebuah kecelakaan yang dahsyat. Jadi sebelum kecelakaan itu terjadi, ada satu orang nih yang dikasih penglihatan bahwa akan terjadi kecelakaan. Orang itu pastinya akan memperingatkan orang lain dong untuk menghindar atau keluar dari area tersebut supaya bisa selamat. Namun rupanya sulit untuk meyakinkan mereka, sehingga kecelakaan itu biasanya tetap terjadi dan banyak korban yang berjatuhan. Sementara orang-orang yang percaya dan selamat dari kecelakaan tersebut rupanya tidak benar-benar selamat karena di kemudian hari mereka masih diincar oleh sang malaikat maut alias si kematian ini dengan cara yang lebih sadis dan mengerikan. Jadi ujung-ujungnya yang selamat ini mati juga sih. Aturan ini sebenarnya mempertanyakan rencana si kematian. Dia tuh emang mau ngasih kesempatan atau hanya ingin bermain-main dengan nyawa orang. Karena ya ujung-ujungnya tadi mereka yang terpilih dan selamat dari kecelakaan dahsyat akan mati juga di kemudian hari. Kayak gitu, paham ya? Jadi secara singkat, aturan atau rencana kematian dalam film ini adalah pertama, sang kematian akan menghadirkan sebuah kecelakaan besar. Kemudian salah satu orang di area kecelakaan itu akan diberi penglihatan. Saat kecelakaan itu terjadi, banyak orang yang meninggal, namun orang-orang yang selamat tetap meninggal tapi di kemudian hari karena destination atau takdir mereka seharusnya meninggal di kecelakaan itu. Paham ya? Walaupun terdengar solid dan tidak bisa dipatahkan, ternyata aturan si kematian ini pernah dicurangi atau digagalkan oleh seorang perempuan bernama Iris dalam film Final Destination Bloodlines yang kemarin baru rilis tuh. Bagaimana hal itu bisa terjadi? Oke, kita masuk ke segmen berikutnya. Berbeda dengan film-film sebelumnya, Final Destination Bloodlines menceritakan tentang seseorang yang mendapatkan penglihatan berupa sebuah kecelakaan besar, namun orang itu sama sekali tidak berada di area kecelakaan tersebut. Kalau yang sebelumnya kan si orang yang dapat penglihatan itu ada di area kecelakaan itu ya. Nah ini tuh enggak. Final Destination Bloodlines menceritakan tentang Stephanie yang belakangan sering bermimpi buruk. Mimpi tersebut memperlihatkan seorang wanita yang berada di dalam sebuah kecelakaan besar di sebuah restoran pencakar langit bernama Skyview. Dalam mimpinya itu, semua orang mati karena gedung pencakar langit tempat restoran itu berada runtuh dan hancur. Nah ternyata itu bukan mimpi sembarangan karena ternyata mimpi itu adalah kejadian nyata yang dialami oleh nenek dan kakeknya Stephanie, yaitu Iris dan Paul saat mereka muda, tepatnya pada tahun 1968. Namun berbeda dengan yang ada di mimpi, rupanya Iris pada saat itu berhasil menyelamatkan orang-orang di sana. Orang-orang yang ada di Skyview banyak yang berhasil selamat karena Iris lebih dulu memperingatkan mereka bahwa gedung pencakar langit itu akan runtuh. Namun seperti aturan dan permainan kematian yang telah dijelaskan sebelumnya, orang-orang yang selamat ini akan mati di kemudian hari. Nah, di sini ada sebuah teori yang cukup menarik sih. Banyak orang yang percaya bahwa para korban kematian yang ada di Final Destination 1-5 itu semuanya adalah keturunan dari orang-orang yang selamat dari tragedi Skyview ini. Makanya mereka diincar oleh kematian. Jadi misal nih di Final Destination 1 itu kan ada kecelakaan pesawat, di seri yang kedua ada kecelakaan lalu lintas dan seterusnya. Nah itu semua mereka alias si para korban adalah keturunan dari orang-orang yang selamat dari Skyview ini. Paham kan? Para korban yang ada di Final Destination 1-5 itu mereka seharusnya tidak ada di dunia ini. Karena seharusnya nenek kakek mereka meninggal di Skyview itu. Cuma karena ya waktu itu Iris berhasil menyelamatkan banyak orang, makanya ya kematian kembali datang dengan menghadirkan beragam kecelakaan pada mereka karena seharusnya mereka mati, bahkan mereka tidak pernah ada di dunia ini. Termasuk Stephanie dan keluarganya. Mereka tuh seharusnya tidak ada di dunia ini karena seharusnya nenek kakek mereka, Iris dan Paul, mati di Skyview.
Tapi karena Iris berhasil selamat dan membuat banyak keturunan, kematian akhirnya mengincar Iris supaya bisa mengincar anak cucunya. Paham kan? Well, seperti yang kita sebut sebelumnya bahwa seri ini emang beda dibanding seri lainnya karena memiliki cerita yang bisa dibilang lebih kompleks. Tapi dari alur cerita filmnya sebenarnya kita sudah bisa mengambil beberapa cara supaya bisa selamat dari kematian dalam series Final Destination ini. Salah satu cara yang paling efektif adalah dengan cara membuat nenek kakek kita yang ada di Skyview tetap hidup. Jangan sampai mereka meninggal. What? Terdengar konyol? Let me explain. Sini kita jelasin. Walaupun sang kematian terlihat sangat sadis dengan beragam kecelakaan yang dia buat, tapi satu hal yang perlu kita apresiasi adalah bagaimana kematian ini sangat disiplin mengikuti aturan yang telah dia buat. Jadi, dia akan mengambil nyawa orang-orang sesuai dengan urutan yang telah ditentukan, tidak loncat dari satu korban ke korban lainnya. Hal inilah yang biasanya disadari oleh semua orang terpilih, alias yang mendapatkan penglihatan dalam serial Final Destination ini. Mereka seolah diberi petunjuk siapa yang akan mati duluan dan siapa yang akan mati paling akhir. Misalnya nih, dalam seri ketiga yang kecelakaan di roller coaster, tokoh utamanya yaitu Wendy menyadari bahwa orang-orang yang mati itu berdasarkan urutan kursi duduk di roller coaster yang mereka tumpangi. Paham ya? Nah, Stephanie dalam Final Destination Bloodlines ini juga menyadari akan hal ini. Dia sadar akan adanya urutan kematian ini. Tapi bukan dari kursi duduk atau lainnya, melainkan dari garis keturunan alias Bloodlines. Setelah kematian Iris, sang nenek yang selamat dari tragedi di Skyview, kematian mengincar para keturunan dari Iris, mulai dari anak laki-lakinya yaitu Howard dan anak-anaknya, kemudian ke anak perempuannya yaitu Darlene dan anak-anaknya juga, termasuk Stephanie. Lalu bagaimana caranya supaya bisa selamat? Satu hal yang perlu kalian sadari adalah bahwa pangkal dari semua tragedi yang ada dalam seri pertama hingga kelima adalah tragedi di Skyview ini. Tapi mereka bisa saja selamat asal kakek nenek mereka yang dulu ada di Skyview itu harus tetap hidup. Seperti yang terjadi pada Iris. Sadarkah kalian bahwa kematian yang terjadi pada Stephanie dan keluarganya itu disebabkan karena Iris meninggal? Dalam film ini, Iris mengisolasi diri dari dunia luar dengan hidup di tengah hutan dan mempelajari semua kematian dan kecelakaan yang tidak wajar. Dari hasil riset yang dia lakukan, dia bisa mengantisipasi dan bahkan bisa merasakan kehadiran kematian jika ada di sekitarnya. Namun dalam film ini ternyata Iris kecolongan hingga kematian bisa merenggut nyawanya dengan cara yang sangat brutal. Dan dari meninggalnya Iris ini, kematian bisa berlanjut untuk mengincar keturunannya, yaitu anak dan cucunya, termasuk Stephanie. Dari sini kita bisa menyadari bahwa kalau saja Iris bisa tetap hidup dan berlindung di rumah pondoknya di tengah hutan, maka Stephanie dan keluarganya bisa tetap selamat. Kalau saja Stephanie bisa menyadari hal ini lebih awal, mungkin dia akan tetap hidup hingga sekarang. Namun masalahnya tidak ada yang tidak akan mati di dunia ini. Semua yang bernyawa pasti akan merasakan kematian, termasuk Iris. Perlu kalian ingat bahwa kalaupun Iris tidak mati dengan cara yang brutal, ia akan tetap mati karena sedang mengidap suatu penyakit. Kalau nggak salah kanker, ya nggak sih? Jadi sebenarnya tidak ada istilah selamat dari kematian, yang ada hanyalah memperpanjang umur kita. Karena bagaimanapun, kematian akan selalu hadir, hanya saja dengan cara yang berbeda. Yang bisa kita pelajari dari Iris ini adalah bagaimana dia mengorbankan hidupnya sendiri dengan cara hidup di tengah hutan, jauh dari mana-mana supaya kematian tidak menemukannya. Hal ini semata-mata dia lakukan supaya anak cucunya bisa tetap hidup tanpa perlu dihantui oleh rasa takut. Maka dari itu, bisa kita simpulkan bahwa salah satu cara supaya bisa selamat atau lebih tepatnya memperpanjang umur kita dari buruan sang kematian di Final Destination Bloodlines ini adalah dengan berusaha membuat nenek kakek kita yang ada di Skyview tetap hidup, apapun caranya. Walaupun sebenarnya cara ini dirasa kurang efektif karena tidak ada manusia yang hidup abadi di dunia ini. Tapi ya setidaknya bisa memperpanjang umur kita lah ya. Sebenarnya memang tidak ada cara yang benar-benar efektif supaya bisa terhindar dari kejaran sang kematian. Jika mengikuti cara yang pertama, maka kita harus mengisolasi kakek nenek kita supaya bisa terus hidup. Mengisolasi mereka di antah berantah hampir terdengar seperti mengurangi kebahagiaan mereka dan tidak terdengar seperti kehidupan.
Well, cara lain yang gak efektif adalah dengan cara mencuri nyawa orang lain alias membunuh seseorang. What? Sumpah ini gak efektif banget karena ya apa bedanya lu sama sang kematian kalau ujung-ujungnya lu ambil nyawa orang lain juga, ya gak sih? Tapi ya kita bakal jelasin anyway karena teorinya cukup menarik. Oke, sebenarnya cara ini pernah dilakukan dalam seri Final Destination yang kelima. Jadi, seperti yang disebutkan sebelumnya bahwa sang kematian ini kan memiliki disiplin yang tinggi sehingga dia akan mengambil nyawa orang-orang sesuai dengan urutan. Tapi, di Final Destination kelima ini, urutan tersebut berusaha digagalkan alias diacak-acak dengan cara menghilangkan nyawa orang yang ada di urutan tersebut. Jadi misal nih, urutan yang harusnya mati itu adalah si A, kemudian si B, kemudian C. Setelah si A mati, giliran si B dong yang mati. Nah, si B ini nggak mau, akhirnya dia bunuh duluan si C. Aturan semacam ini bisa merusak urutan atau aturan yang telah ditetapkan oleh sang kematian sehingga ada kemungkinan si B ini tuh selamat atau mendapatkan sisa umur dari si C. Paham ya? Dalam Final Destination 5, salah satu karakter bernama Peter ingin bunuh sahabatnya sendiri, yaitu Sam, dengan maksud mencuri sisa umurnya dan mengacak-acak urutan sang kematian. Dalam aturannya, harusnya Peter duluan nih yang meninggal, namun dia nggak terima dan akhirnya berusaha untuk membunuh sahabatnya, yaitu Sam. Tapi ternyata rencananya gagal dan malah meninggal duluan, dan ujung-ujungnya ya Sam juga ikut mati karena emang setelah Peter itu ada Sam yang harus meninggal. Walaupun sad ending, tapi menariknya dalam film ini ya di-spill salah satu cara untuk mencurangi urutan kematian dan memperpanjang umur kita adalah dengan cara membunuh orang lain. Tindakan Peter sebenarnya emang bisa dilakukan untuk memperpanjang umurnya. Ini dibuktikan dengan kematian Roy, di mana pada saat itu harusnya Nathan yang mati. Tapi karena sebuah insiden malah Roy yang jadi korban dan sisa umurnya Roy itu diberikan kepada Nathan. Hingga menjelang akhir film, Nathan akhirnya selamat. Tapi ya hanya menjelang akhir karena pada akhirnya Nathan juga ikut mati. Tertimpa pesawat karena ternyata sisa umur Roy itu cuma sebentar lagi. Rupanya diketahui bahwa Roy ini pada saat itu sedang menderita semacam penyakit ganas di kepalanya sehingga sebenarnya mau ada insiden atau tidak, Roy akan mati dalam waktu dekat. Jadi sisa umur Roy yang diterima oleh Nathan itu cuma sedikit. Makanya dia bisa bertahan hingga akhir film, sebelum akhirnya ya dia mati juga, karena ya sisa umur yang dia dapat dari kematian Roy itu cuma sedikit. Dalam Final Destination Bloodlines, cara ini sebenarnya pernah ditawarkan oleh William Bloodworth pada Eric dan Bobby Campbell. Tapi mereka nggak mau menjadi orang seperti itu, pilihan yang bagus sih. Mereka mencurangi kematian dengan cara lain, yaitu pura-pura mati. Namun pada akhirnya, cara ini justru membawa petaka yang jauh lebih buruk. Tahu kan maksudnya? Yang mesin MRI itu loh, ngeri banget. Tapi ini adalah satu-satunya cara yang efektif loh, seriusan deh. Mencurangi kematian lebih seperti bermain-main dengan kematian, di mana seseorang seharusnya mati, namun dia bisa hidup lagi. Ternyata, cara ini efektif untuk mengakali rencana kematian. William Bloodworth, sebagai salah satu karakter penting dalam serial ini, mengatakan hal ini pada Bobby, yang akan segera menemui ajalnya. Jika dia berhasil melakukannya, maka dia bisa keluar dari urutan yang telah ditetapkan oleh sang kematian. Namun, jika dia gagal, maka kematian akan jauh lebih mengerikan. Hal ini pernah dilakukan oleh Kimberly Corman dalam film Final Destination yang kedua. Pada saat itu, dia secara teknis telah meninggal karena tenggelam di danau dalam sebuah van. Tapi ternyata, sesaat sebelum dia benar-benar meninggal, para perawat dan dokter berhasil menyelamatkan nyawanya. Dia bisa hidup kembali. Dari sini ada sebuah kesimpulan bahwa salah satu cara untuk mencurangi kematian adalah dengan membawa kehidupan yang baru, seperti yang terjadi pada Kimberly Corman. Cara ini sebenarnya sempat ingin dilakukan oleh Bobby dan Eric, namun sayangnya mereka malah membuat sang kematian marah hingga akhirnya mereka mati dengan cara yang lebih ganas. Perlu diwaspadai jika ingin menggunakan cara ini, pastikan harus berhasil. Kalau tidak, mungkin nasibnya akan berakhir seperti Bobby dan juga Eric. Cara ini sebenarnya cukup beresiko karena dilihat-lihat ini nggak jauh beda sama diri, iya nggak sih? Oke guys, itu dia teori film lainnya episode spesial Final Destination Bloodlines. Sebenarnya dulu sempat ada teori bahwa cara untuk selamat dari kematian adalah dengan bereproduksi alias memiliki anak.
Karena kan itu kayak membawa kehidupan yang baru juga. Tapi dengan adanya Final Destination Bloodlines ini, teori ini terbantahkan karena dengan adanya anak baru atau kehidupan baru, rantai kematian bukannya putus tapi malah diperpanjang seperti yang terjadi pada Iris dan keluarganya. Oke, jadi bisa kita simpulkan ya bahwa ada 3 cara supaya bisa selamat atau mungkin memperpanjang umur kita dalam serial Final Destination ini. Yang pertama dengan menjaga kakek nenek kita yang ada di Skyview tetap hidup. Yang kedua dengan cara mencuri nyawa orang lain. Dan yang ketiga dengan cara mencurangi kematian. Kira-kira ada cara lain yang lebih efektif? Atau ada cara lain yang lebih nggak efektif? Komen di bawah. Terima kasih karena telah menonton video ini hingga akhir. Luangkan waktu untuk like, share, dan komen jika kalian suka video ini. Tekan tombol subscribe dan aktifkan notifikasi loncengnya supaya kalian tidak pernah ketinggalan video-video terbaru dari kami. Dan sebagai bentuk dukungan kalian terhadap berkembangnya channel ini, mari terhubung lebih dekat dengan cara follow kami di Instagram di @nontonlagi.channel. Dan jangan lupa Creepy Crime Case kini hadir di Spotify. Sampai jumpa di episode Nonton Lagi Channel berikutnya.